merasa gimana tadi melihat tadi? Ya, secara pribadi saya cukup emosi ya, karena saya mengenal Asuk Empang ini. Nggak apa ya? Nggak apa-apa. Udah begitu kenal dekat dan sama tersangka sering ngobrol gitu ya. Nah, kok via tega-teganya ya? Iya kan? Iya. Jadi ketika tadi gue di depan emosional, Iya. Pak Esa ikut merasakan kan? Iya, ngerasain kita. Ya gimana sih kita? Ya, kita hormat sama Asuk Kita Empang. hormat sama Asuk Empang. Terus orang itu yang benar-benar jadi ya gini deh, kita ketemu sama Asuk Empang itu jarang, kita udah bangga dan senang. Iya, Dia benar. mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan ilmu banyak dari Asuk Empang, berinteraksi langsung dengan aset tersebut, dia malah mengumbar-umbar kemana-mana jadi ikut kesal nggak? oh sangat kesal hitungannya ya ketemu di jalan kali ya jadi apa dikasih lemper. Jangan. Kita tidak berhak menghukumi orang. Iya, tapi kan secara emosional kan orang bisa berhak juga untuk marah ya. Jadi buat pecinta arwana, mudah-mudahan ini jadi pelajaran lah ya. jadi pelajaran, hati-hati dengan orang-orang sekitar. Ayo dong, kita sama-sama mencintai ya. ini. Karena ini memang ikan primadona Indonesia yang harus kita jaga. Dan harganya pun bukan harga main-main ya. Iya. Nah, tapi kok dia lepasnya main. Ya tadi dengan mendengar harganya 500.000, 2 juta ikan Asuk Empang loh. Gimana? Gimana tadi? Mendengar harganya aja. Ya, kita nggak bisa ngomong. Relatif lah. Ya. Kita mau sakit hati juga percuma. Kalau kayak orang tuh udah sakit keselnya, udah hilang keselnya. Iya. Tapi kok bisa sabar gitu sih, Om? Mau panjang umur nggak? Nah. Tapi sempat kesal. 1 bulan saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. 1 bulan saya nggak bisa tidur. Tidurnya tuh jam 5, jam 6, 1-2 jam baru mendusin lagi. Jadi dalam hati orang yang kita percaya kok tega-teganya begitu. Ya. Dia perlu apa? Fasilitas apa yang dia perlu? Semua saya penuhin. Dia bilang mertuanya sakit, masuk rumah sakit, operasi, semua saya yang keluar biaya. Tapi nyatanya begini. Ya. Jadi pelajaran ya semuanya. Pelajaran Jadi buat kita. kepercayaan itu nggak bisa diberikan penuh pada seseorang. Ya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Tergantung orangnya. Iya. Nah, Gimana? Tadi Grup itu ya dijualnya cuma 500.000. gila itu ya. Jual 500.000. Yang cepat laku. Ya, tapi kan gila harganya, itu kan harga puluhan juta maksudnya. Dan itu Asuk Empang loh. Ya makanya ada Ikan nama Asuk Asuk Empang loh. Empang ya. Cuman dijual 500.000 udah pakai nama Asuk Empang. Iya. Sorry ya. Di gudang arawana aja sebesar begini, kecil 5 juta. Iya, 5 juta. Itu 500.000 sama tadi 2 juta. Mahalan Oscar, Om. Makanya tadi ketika disebutkan berapa miliar, lebih dari itu. Lebih dari itu ya. Sekali lagi gue nanya, tadi gue emosional bener. Ya lu gila. Tapi lu ngerasain juga kan? Iya kesel gitu ya. Gila ya? Lu udah maksudnya gini, itu dari tahun 2005 Om, apa 2015? 2015. Siapa? Karyawannya. 2015. Enggak. Kerjanya 2015. Tapi melakukan kemungkinan dari 2019. 2019. Berarti udah cukup lama kerja ya. Maksudnya juga Asuk Empang juga bantuin dia loh finansial. Iya. Ya. Masih dikhianatin kayak begitu. Iya. Itu pengkhianatan ya. Lalu juga pelecehan. Pelecehannya apa? Arwana nggak usah ngomong nama Asuk Empang aja. Operasi itu puluhan juta. Iya. Iya. Apalagi kalau pakai nama Asuk Empang itu bloodline-nya kan istilahnya bloodline purba gitu, yang orisinil. Ya. Dijual hanya 500.000. Yang kecil. Ini yang gede Om. 2 juta. Ya, 2 juta kan gila juga. Iya, bener-bener harganya nggak kira-kira. Nah, yang Maksimal beli itu, katanya 5 juta katanya yang beli maksimal. Itu, yang beli itu bodoh sekali. Kenapa dijual semurah ini? Apalagi Harusnya kalau mikir. Bang Irfan pernah ditawarin nih. Wih, pernah ditawarin satu kolam. Ya. Satu kolam. Masa 2 juta kan gila gitu loh. Oke. Aduh, tapi yang nawarin ke saya siapa kemarin tuh ya? Kita mesti dicari. Dicari, kita cari. Ada yang nawarin 1 kolam ya? Iya, kolamnya. Aduh. Satu kolam 20 ekor. 20 ekor. Iya. Jadi tadi gue emosional karena mewakili Asuk Empang yang betapa sabar. Kok saya jadi dia, jadi beliau.
Mudah-mudahan panjang umurnya, rezekinya banyak. Waktu si Ugi, Jangan sebut nama. Waktu tersangka. waktu karyawan saya, dia mau mengundurkan diri, dia udah rasa saya mencurigai dia langsung bilang sama saya, Pak, saya mau ngundurin diri. Saya bilang, ntar dulu, saya bilang. Ikan saya hilang banyak. Dia seperti kaget, masa? Nggak usah masak. Saya minta pertanggung jawab. Oh, dia pura-pura nggak tahu masak gitu? Pura-pura bego. Dan saya bilang, kalau kamu nggak tahu, bohong. Kamu nyolong, saya laporin. Saya nggak emosi. Kalau seperti orang lain, orang aja ngomong, kok nggak emosi. Ya kalau menurut adat muda, saya mah begini cicak, tapi saya nggak mau. Biar dia sadar. Sekarang dia nyesel pun udah percuma. Nasi udah jadi bubur. Dia mau balikin jadi nasi lagi udah nggak mungkin. Orang tuanya minggu yang lalu datang, saya tambahkan. Orang tuanya minggu yang lalu datang. Orang tua, istri, sama kakaknya. Duduk pun sampai tidak berani duduk di depan saya. Datang mau ngapain dia? Dia minta maaf satu keluarga. Supaya dicabut itunya? Enggak, dia tidak nyinggung soal perkara dicabut. Cuman dia minta maaf. Dia tidak berani duduk berhadapan, masih duduk di bawah. Dia bilang, saya petani. Itu 2 kampung jadi viral, jadi hebat. Nah, beritanya Sebutnya? Iya, disebut si Kampung orang ini nih, kepercayaan saya nih. Oh begitu, nipu tanah, nipu kambing, nipu nyolong ikan. Dia sampai tidak berani natap muka saya, bapaknya. Malu? Bilang, Pak, itu anak saya dimatiin aja. Saya bilang, sampai bilang gitu. Oh, mereka pun sudah angkat tangan. Angkat tangan, karena mereka di kampung Macul pun dilihatin orang, mereka malu. Karena perbuatan begini, ini satu pelajaran buat siapapun, jangan berbuat begini. Nasi sudah jadi bubur, percuma. Ya. Yang malu, yang malu kena imbasnya semua. seluruhnya. Imbasnya semua. Aduh. Pak Polres. pertama ikan hilang itu bulan apa? Boleh dilaporkan? Saya curiganya begini. Saya kan sakit. Ya. September saya digigit anjing. Ya, September. Pak Bobi yang ngeliput. Ya. Udah September, November, Oktober tanggal 18 saya kena COVID. Covid. Ya. 24 Desember saya keluar dari Pondok Indah. Oh, ya. Saya keluar, berdiri pun nggak bisa. Oksigen saya masih 64. Ya. Saya berdiri nggak bisa. Jadi selama beberapa bulan, saya tuh dipapah sama istri saya, dimandiin apa. Ya. Gitu agak lumayan. Bulan Maret, saya ke farm. Pak Maret ya? Ya, Nah, Maret. bulan Maret saya ke farm. Saya kasih makan ikan nggak ada. Nggak ada. Saya curiga, Ya. ini nggak benar. Jadi saya suruh anak saya dijaring semua. Gitu dijaring, yang biasanya saya satu kolam taruh 20 ekor, dijaring paling sisa 3, 2, 4. Dan yang di kolam sebelah yang ada sekitar 340 ekor, saya suruh bedah semua. Kurang. Dibedah, itu dihitung cuma 70 lebih. Berarti itu ikan hilangnya sekitar 270. Itu untuk di sebelah. Itu untuk ukuran besar semua ya? Besar Indukan semua, berarti kan indukan besar. semua. Indukan semua itu. Ya. Lalu Jadi Itu yang sebelah. Sebelahnya lagi? Sebelah lagi tuh yang kurang lebih 18 kolam, 19 kolam sama kolam yang besar tuh yang dulu Irfan kasih makan. Yang kolam sini dihitung, itu juga habis. Yang kolam besar ada 106. Saya pindahin ke kolam A3. Jadi tinggal 81. Terakhir gitu kita jaring, itu ikan paling tinggal 15 ekor. Habis semua. Lalu Kita nggak, ya lalu mau gimana ya musibah ini kena. Akhirnya baru diteliti, ternyata sudah dilakukan di tahun Iya. 2019 sedikit yang biasanya tidak ketahuan karena hilangnya 2, 3 gitu ya. Dia pikir begini, maaf, saya sebetulnya bukan nggak tahu perbuatan dia.
saya tahu. Saya pikir kalau dia nyuri yang kecil, merem lah saya. Dia jual kecil-kecil, merem saya. Saya nggak nyangka biangnya semua diambil sama dia, dicuri. Kalau kecil, kita panen telat, itu ikan keluar dari mulut, dia ambil, dia jual paling 10-15 ekor. Pikir saya tuh tahun depan, induknya akan bertelur lagi. Saya mana sangka ini diacak habis. Bibitnya, biangnya semua kalau ada ketemu, tadi udah ketemu sih, tapi nggak ada ucapan apapun. Mau ngomong apa ke dia? Saya nggak ngomong apa-apa. Jadi ya terima aja semua perbuatan kamu. Saya tidak mau menghakimi. Ya, selamat menikmati hasilnya. Iya. Nah, karena tadi, waktu diketahuan itu mulai melapor bulan apa? Saya lupa. Kan Maret nih mulai ini ya. Saya lupa. Februari kalau nggak salah, apa saya lupa. Februari. Itu dia katanya mau keluar, ikan hilang, langsung saya laporan. Saya laporan ke Polres ini, saya bilang anak buah saya curi ikan gini semua. Berikut tanah, berikut kambing, semua apa saya laporan. Berarti lalu diproses. Penyidik. Mulai ketangkap kapan? Ditangkap ya? Bulannya lalu ya, tanggal 30, udah 1 bulanan. Tapi ya kita diam-diam terus. Karena belum rilis, dan hari ini tanggal 27 Juli akhirnya dirilis konferensi pers di Polres Bogor. Jadi hanya diungkap siapa tersangkanya dan juga ancaman hukumannya selama apa, seberat apa ya. Oke. Udah lega? Terima kasih ya. Nah, saya mah udah lega aja sekarang. Dan sekarang ikhlas aja ya. Itu harus diikhlaskan. Tapi ini kayak banyak ikhlas. Ini saya yakin nih yang nonton langsung kayak kesel banget. Ya nggak sih? Kayak kita gini di sini. Udah oke, guys. Tunggu perkembangan berikutnya ya. Sampai ketemu. Oke. Makasih ya. Bye. Pemirsa, juga terima kasih. Bye guys dari Polres Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi plastiknya kok. Emang bawa oksigennya bawa? Oksigennya bawa emang? Bawa. Pidana lain yang kira-kira dilakukan oleh tersangka ini, kemudian korban menyampaikan kepada kami ada beberapa, termasuk salah satunya tipu gelap terkait dengan tanah, yang kedua penjualan kambing, kemudian pencurian burung murai di sini. Jadi sebetulnya kasusnya tuh banyak, tapi yang diangkat sekarang dari sisi ikannya saja. Ya, tapi banyak sekali kasus-kasus lainnya. Ya, untuk laporan dari pelapor. Jadi ada 4 salah. Nah, kemudian pengungkapan yang pertama kali kami lakukan di tipu gelap tanahnya, tipu gelap tanah. Kemudian diangkat bisa menjadi tersangka, dilanjutkan baru kita dalami terkait dengan pencurian ikan. Nah, alhamdulillah untuk pencurian ikannya berkat kerjasama dari tim unit Tipiter Polres Bogor dan juga tim Resma Polres Bogor, untuk pencurian ikan dapat terungkap. Ya. Sebetulnya kalau tidak ada tindak kejahatan lainnya, apakah sulit untuk mengungkap untuk pencurian ikan ini? Dari awal kami melihat, menurut kami agak sulit untuk pembuktiannya memang, karena ini tidak seperti pencurian kendaraan bermotor di mana ada objek yang dicuri itu kan ada identitasnya. Kalau ini kan menurut korban dia tidak diberikan chip atau masih murni atau normal. Jadi agak sulit untuk pembuktiannya. Ini objek ikan atau barang buktinya punya siapa kita tidak tahu dari awalnya. Ya. Tapi pada akhirnya dari begitu banyak ratusan ekor ikan yang dirampok tersebut, dia sudah mulai banyak yang ditemukan. Dan mudah-mudahan bertambah terus penemuannya ya. Ya, insya Allah kita akan lakukan terus penelusuran, penyelidikan dan penyidikan. Dari informasi yang kami dapatkan itu sampai ke Riau juga,
dan juga beberapa kota di Jawa Tengah itu. Jadi akan kami lakukan penelusuran terus sehingga mudah-mudahan kita dapat barang bukti yang banyak sehingga ikannya beliau korban itu bisa kembali. Ya, tapi tadi saya sempat nanya ke terdakwa, katanya kenapa? Aku tanya seperti itu karena kan saya kenal juga dan dia itu kata dia faktor ekonomi kata dia. Terus tampak dia ingin menyebutkan katanya menurut dia dia kurang sejahtera kerja bersama dengan Om Engpang. Padahal luar biasa Om ya, dari cerita Om ini luar biasa, semuanya ditanggung sampai istrinya sakit, mertuanya kenapa mau beli tanah dan lain sebagainya. Memang dia sebutkannya dia mengaku seperti itu juga ke Bapak? Memang pada saat pemeriksaan oleh kami, pengakuan daripada atau pernyataan daripada tersangka ini memang seperti itu, dikarenakan kebutuhan ekonomi yang sulit, kemudian gaji yang kecil, makanya dan juga diiming-imingi oleh para pembelinya atau 480-nya di sini dengan kriteria tersebut, makanya si pelaku atau tersangka ini melakukan pencurian. Nah, kebetulan pada saat kami melakukan pemeriksaan kepada korban, jadi atau pelapor, jadi menurut pelapor tidak seperti itu. Kesejahteraan yang diberikan oleh pelapor kepada tersangka ini itu sudah diberikan, bahkan untuk gaji yang kami sinkronkan kepada korban atau pelapor dan juga terlapor ini berbeda, bisa 3 kali lipat, 4 kali lipat. Ya, jadi memang tampaknya sang tersangka ini mengada-ngada seperti mencari pembenaran atas tindakannya. Padahal semuanya juga sudah terpenuhi seperti yang ada catatannya juga ya. Ada catatannya berapa gaji bulanannya, tunjangannya dan lain sebagainya. Oke, jadi tetap aja ada usaha dari dia ya untuk membuat seperti ini wajar dilakukan. Padahal kalau tidak salah peningkatan kesejahteraannya di kampung halamannya juga luar biasa ya, dari bangunan rumahnya, kendaraannya dan lain-lain. Ya, saat kami melakukan penangkapan atau pemanggilan yang kedua kali kepada tersangka ini, kami melihat di kampungnya memang agak ada disparitas yang menonjol lah, di mana rumahnya itu cukup bagus di sana. Kemudian kami juga pada saat itu melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap dokumen-dokumen yang diduga hasil kejahatan atau hasil pembelian uangnya ini dari penjualan arwana ini. Karena ketika kami lakukan pemeriksaan kepada tersangka ini, kami tanya kerjanya apa, ya hanya menjaga atau menjadi karyawan di rumah korban atau pelapor. Dan itu aneh, jadi kontradiksi, menganggap dirinya tidak sejahtera hanya dengan bekerja di kolamnya pelapor, tapi justru kemakmurannya sangat terlihat jelas. Itu kontradiksi. Akhirnya diteliti, ya dia melakukan hal-hal curang. Kita lakukan pendalaman di sini, memang hasil kejahatannya, uang yang hasil kejahatannya ini digunakan juga untuk merenovasi rumah yang ditinggali oleh tersangka dan keluarga. Dan itu pasti lebih dari itu, karena harga ikannya pun ya Pak Esa disebutkan harganya hanya 500.000 sampai 2,5 juta. Paling mahal kata dia 5 juta gitu, nggak mungkin, karena harga aslinya itu pasti puluhan juta rupiah di ukuran tersebut. Ya tetap ada usaha juga untuk seperti kerugiannya diminimalkan oleh sang tersangka. Pastinya itu. Padahal aslinya jauh lebih besar. Ya, kemungkinan ini masih kami dalami. Semoga kami mendapatkan bukti dan petunjuk-petunjuk lain sehingga jumlah daripada kerugian korban atau pelapor ini bisa dapat ditemukan atau ditetapkan lebih daripada yang disampaikan atau dinyatakan oleh tersangka. Untuk barang bukti sendiri gimana nih, apa yang sudah didapat? Jadi kalau barang bukti yang kami dapatkan, ada alat pancing yang digunakan untuk tersangka memancing langsung arwana di TKP, kemudian jaring, kemudian 36 ekor arwana dengan ukuran 50 ke atas atau 50 lebih cm. Kemudian
kami kemarin juga melakukan penyitaan dokumen bukti-bukti pembelian bahan bangunan untuk merenovasi rumah dari tersangka tersebut. Oke, jadi ini akan terus diselidiki, Ya. belum akhir, Belum. belum ya. Dan Belum. tadi kalau tadi disebutkan bisa sampai 7 tahun penjara, bisa lebih berat dari itu mungkin Bisa, ya. ya. Masih terus berlanjut ya. Masih terus berlanjut. Ya. Karena ada kebanggaan tersendiri dari kami dan tim penyidik serta tim lapangan ketika kami menemukan suatu barang bukti daripada pelapor atau korban sendiri itu. Ya. Jadi kita ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Kasat Reskrim Pak Andreas Sama-sama. bersama dengan Pak Genta juga yang kerja keras bersama dengan timnya. Ini Ya, tim kami, timnya. Ya, ya, ini ada Pak Genta, kemudian Fahrul dan Badru. Ini kerja keras siang malam betul Om ya. Iya, saya sampai begadang sampai pagi. Terus diselidiki, tapi alhamdulillah ini walaupun ada kemungkinan aduh ini tidak mungkin karena sulit sekali, akhirnya bisa hari ini rilis Ya. pemberitaan mengenai dirampoknya Suk Engpang ratusan ekor arwana oleh orang kepercayaannya. Mudah-mudahan, terima kasih Pak Kasat Reskrim, Pak Andreas sehat terus ya, Pak Genta juga luar biasa guys. Alhamdulillah kita mempunyai orang-orang bisa kita percaya untuk menangani kasus-kasus kita sepenuh hati dilakukan. Terima kasih kepada Polres Bogor. Terima kasih ya. Ada yang masalah kali ini? Saya pribadi, saya juga mengucapkan terima kasih Sama-sama. ya atas kerja kalian. Ini luar biasa. Ya, sepak terjang ini sampai bisa mengungkap dan satu pelajaran buat orang yang mau berbuat kejahatan, harap dipikir 5 kali. Kalau sampai sudah begini masih jadi bubur, sudah tidak ada obat. Tetap mencoreng orang tuanya, mencoreng saudaranya, semua itu malu. Jangan sampai terulang pada siapapun. Ya, mohon. Oke. Ya. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman pecinta arwana yang memberi support sama saya supaya saya tuh jangan tunduk istilahnya. Terima kasih. Oke, Om terus sehat, terus semangat. Terima kasih buat Suk Engpang yang selalu bersabar dan ikhlas melakukan segala hal. Ya. Termasuk cinta kepada hewan, salah satunya adalah ini ikan arwana, kebanggaan Indonesia. Oke. Terima kasih Om ya. Terima kasih banyak. Ya. Oke guys, tadi ya. Oke, teman-teman, tadi kita bersama Kasat Reskrim Bogor ya, dengan wawancara pencurian ikan arwana di tempat Suk Engpang. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video. Jangan lupa like dan komen, subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jayalah ikan hias Indonesia. Oke, salam Esa Flow.